Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk segera mengisi shaf yang di depannya masih kosong. Kemudian untuk jamaah yang masih berada di luar masjid untuk segera masuk ke ruang utama masjid. Info kegiatan Masjid Madinah Lumajang selama bulan Ramadan. Yang pertama ada salat tarawih berjamaah. Kemudian kajian setelah salat subuh bersama Al-Ustadz Habibullah Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kajian sebelum berbuka bersama Al-Ustadz Habibullah Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kami dari Takbir Masjid Madinah Lumajang membuka donasi kegiatan selama bulan Ramadan dan juga membuka donasi iftar yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami memohon kepada jamaah sekalian untuk sekiranya bisa membantu operasional kami dalam kegiatan selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang akan bertindak sebagai khatib Jumat pada kesempatan kali ini yaitu Al-Ustadz Iqbal Bakhtir LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah khutbah Jumat, barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat untuk menghadiri khutbah Jumat, menghadiri salat Jumat, untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat Islam dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW bersama para sahabatnya dan berkata, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Oleh karenanya disunnahkan, kata para ulama, di bulan Ramadan untuk saling memberi kata ucapan selamat Ramadan, selamat puasa, selamat beribadah. Kalau orang Arab berkata sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, syahrun mubarak. Adapun kalau orang Indonesia tidak ngerti dengan bahasa Arab, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa Indonesia, selamat bulan puasa, selamat bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sufidatis syayatin, diikat setan-setan itu di bulan Ramadan. Oleh karenanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mudah untuk beribadah di bulan Ramadan. Terkadang ada pertanyaan, tapi kenapa kok masih ada penampakan di bulan Ramadan? Disebutkan oleh para ulama, yang dibelenggu itu adalah ketua-ketuanya syaitan. Sehingga ketika ketuanya dibelenggu, anggota-anggotanya tidak bekerja dengan benar. Anggota-anggotanya tidak bekerja seperti yang sebelumnya. Ya jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan. Dan kata beliau SAW, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa ma fihi babun illa ughliq. Di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun kecuali ditutup. Wa nada munadin, dan ada yang berkata, malaikat berkata, ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, laksanakanlah, lakukanlah, segerakanlah. Wa ya bagiyas syarri adbir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kefasikan, kemaksiatan, stop, sudahi, jangan teruskan. Jamaah sekalian, bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang kata Nabi Muhammad SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah, ampunan Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan barang siapa yang qiyamul lail, salat malam, melaksanakan salat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga yang sangat indah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar bagi kaum muslimin. Disebutkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada surga yang bernama ada pintu yang bernama Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang ahli berpuasa.
Kemudian dikatakan, apakah masih ada orang yang ahli puasa belum memasuki surga Rayyan? Dikatakan tidak ada, kemudian surga ini ditutup. Jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70. Maksud 70 dalam bahasa Arab itu adalah yang sangat jauh, yang sangat panjang. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Banyak kita mendengar tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan. Banyak kita tahu hadis-hadis tentang bulan Ramadan. Ada orang yang kemudian mendengarkan lewat. Ada orang tahu kemudian lewat. Tapi ada orang-orang yang betul-betul hadis-hadis ini terbesit di dalam hatinya. Lihatlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau imamnya ahli hadis. Kata Al-Imam Ibnu Abi Hatim bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, hafidtu mi'ataini alfi hadithin da'if wa mi'ata alfi hadithin sahih. Kata Ibnu Abi Hatim bahwasanya temannya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan, aku hafal 200.000 hadis da'if dan 100.000 hadis sahih. Dalam riwayat yang lain disebutkan Imam Bukhari menghafalkan 600.000 hadis. Ketika bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Al-Imam Al-Bukhari memiliki bacaan di malam hari setengah sampai sepertiga Al-Quran. Maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam hari, setiap 2 malam atau 3 malam. Ini bacaan beliau di malam hari. Belum bacaan beliau di pagi hari sampai sore hari. Al-Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap pagi sampai sore 1 kali hatam. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ahli fikih. Pertama ulama yang menulis kitab tentang usul fikih. Beliau yang menggabungkan antara ahli fikih dengan ahli hadis. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, kunna nal'anuhum wa yal'anunana. Dahulu kami ahli hadis melaknat ahli fikih, dan dahulu mereka ahli fikih melaknat ahli hadis. Hatta ja'ana Muhammad ibn Idris, sampai datang kepada kami Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu hadis. Begitu besar jasa beliau kepada kaum muslimin. Ketika bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Khatmul Quran 2 kali dalam sehari. Dan dikatakan di malam harinya beliau radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dengan qiyamul lail. Jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebutkan namaku kepadanya Muhammad, tapi dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, dia datang kepadanya Ramadan, thumman salah, kemudian Ramadan itu pergi, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam keadaan tua, butuh bantuan anaknya, tetapi anaknya tidak membantu, falam yudkhilahul jannah, maka orang tua ini tidak memasukkan anaknya kepada surga. Orang tua tidak menjadi sebab anak ini untuk masuk surga. Jamaah sekalian, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in, cucunya Ali ibn Abi Thalib, di bulan Ramadan beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang ketawa terbahak-bahak. Kemudian Al-Hasan ibn Hasan berkata, ada apa dengan kalian semua? Kenapa hanya ketawa-ketawa di bulan Ramadan? Bukankah kalian tahu di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan? Tidaklah kalian mau untuk ikut bersama mereka?
Bukankah di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang lalai dari keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau takut untuk menjadi di antara golongan mereka? Jamaah sekalian, maka bulan yang mulia ini adalah bulan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengencangkan ikat pinggang kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, memperbanyak seluruh amal kebaikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna lillahi fi kulli lailah utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya ahli maksiat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Bukankah jamaah kita semua pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita banyak kesalahan kita yang jelas maupun yang diam-diam yang kita sembunyikan dari manusia, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Saat ini adalah waktu fadilah, keutamaan untuk kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hamba yang Engkau bebaskan dari belenggu api neraka, ya Allah. Jamaah sekalian, bulan Ramadan jugalah bulannya untuk bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Sedekah sunnah, bukan berarti maksudnya zakat mal itu dikeluarkan setiap bulan Ramadan, tidak. Kalau zakat mal semuanya bulan Ramadan, nanti Syawal siapa yang mau zakat mal? Dzulqa'dah siapa yang mau zakat mal? Muharram, Safar siapa yang mau zakat mal? Bagaimana keadaan al-fuqara wal masakin dan orang-orang yang perlu dibantu? Bulan puasa adalah bulannya untuk bersedekah. Disebutkan bahwa Nabi SAW ajwadun nas, orang yang sangat-sangat baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, terlebih-lebih di bulan Ramadan Nabi SAW sangatlah baik. Jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulannya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad, hamba-hambaku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Maka hendaklah mereka itu berdoa meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, maka Ramadan adalah waktu yang istijabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kata ulama Allah Subhanahu wa taala pasti menjawab doa hamba-hambanya. Mungkin terkadang seseorang berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku ingin rumah 10, satu rumahnya harga 10 miliar. Allah tidak berikan kepadanya, tapi Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya kebahagiaan, kesenangan.
Mungkin seseorang yang sedang sakit, keadaannya parah, dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di bulan mulia ini ya Allah, angkatlah penyakitku. Tapi Allah tidak angkat penyakit darinya, melainkan Allah berikan yang lebih baik dari itu. Yang Allah janjikan pasti di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala akan balas doa hamba-hamba. Allah berikan yang lebih baik. Allah berikan surga Allah subhanahu wa ta'ala ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah, bukankah doa itu keadaan ketika seorang hamba sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika seorang hamba meminta hal-hal duniawi, meminta kesehatan, meminta segala hal yang urusannya duniawi, tidak Allah berikan. Tapi karena orang ini bersabar, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang ini sabar terus berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terima doanya, Allah ganti doanya dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, janji Allah adalah pasti. Maka marilah kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menggapai kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, kita bukan di tempat yang mulia, kita di Lumajang, kita bukan di tempat yang mulia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah berikan kepada seluruh hambanya waktu yang mulia. Dan saat ini kita sedang berada di waktu yang mulia, yang kata para ulama, di waktu yang mulia, ketika seseorang beramal saleh, maka amal itu dilipat gandakan. Dan ketika seseorang berbuat kesalahan, kemaksiatan, maka hati-hati, kemaksiatan itu juga akan dilipat gandakan. Jamaah sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan dan sampai kepada kita hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis itu bukan hanya didengar, bukan hanya lewat, tapi hadis itu terbesit di dalam diri kita. Kalau dulu biasa khatmil Quran sebulan sekali, sekarang ayo sebulan 3 kali. Kalau dulu biasa khatmil Quran sebulan 3 kali, sekarang ayo 3 hari sekali. Kalau dulu biasa mengangkat tangan berdoa kepada Allah 1 menit, 2 menit, 5 menit, ayo sekarang perbanyak kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. واجعله إمامنا إلى رضوانك ورحمتك وجنتك يا أرحم الراحمين. واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.